Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi azmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi sebagaimana kita diberikan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Turunnya Al-Qur'an merupakan peristiwa yang sangat penting dan menunjukkan kedudukannya kepada penghuni langit dan bumi. Peristiwa turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an merupakan peringatan turunnya Al-Qur'an pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, nuzul artinya membawa sesuatu dari yang tinggi ke yang rendah, dan Al-Qur'an artinya kitab suci umat Islam. Oleh karena itu, nuzulul Qur'an dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Qur'an dari tempat yang tinggi ke permukaan bumi. Ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan adalah ayat 1-5 surah Al-Alaq. Al-Qur'an diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sehingga tanggal 17 Ramadan diperingati hingga saat ini dengan nama Nuzulul Qur'an. Turunnya ayat ini merupakan awal dari kenabian Muhammad SAW. Kemunculan Al-Qur'an juga menandai dimulainya perjuangan menyebarkan ajaran Islam. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ayat Al-Qur'an menyesuaikan dengan permasalahan sosial, krisis moral, keagamaan yang sedang terjadi. Beranjak ke pembahasan selanjutnya tentang sumber pembelajaran Islam yang kedua, yaitu hadis. Pembagian periode sejarah hadis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama masa pembentukan. Periode ini disebut Al-Wahyu wa At-Takwin. Pada periode ini, hadis belum ditulis, hanya berupa hafalan para sahabat saja. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga beliau wafat, yaitu pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa penggalian. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada periode ini, hadis belum ditulis, akan tetapi sudah dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Seiring dengan perkembangan penyebaran ajaran Islam, persoalan yang bermunculan mendorong para sahabat saling bertukar hadis dan menggali sumber-sumbernya. Yang ketiga yaitu masa penghimpunan. Periode ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak menerima hadis baru. Adanya tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan membuat hadis palsu bermunculan. Hingga pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad 2 Hijriah, penghimpunan hadis pun dimulai. Yang keempat yaitu masa penyusunan. Pada abad ke-3 Hijriah, masa pembukuan dimulai. Kemudian pada abad 4 Hijriah, usaha pembukuan dilanjutkan hingga dinyatakan bahwa pembinaan mahligai hadis telah selesai. Sementara itu, pada abad 5 Hijriah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan hadis seperti menghimpun yang belum berurut dan menghimpun supaya lebih mudah dipelajari di masa yang akan datang. Kemudian ijtihad. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh dalam merumuskan hukum atau menghasilkan hukum syar'i sebagai pedoman bagi umat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam berijtihad ini telah dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama terdahulu sehingga dapat menjadi pedoman bagi para mujtahid,
kontemporer, baik mujtahid mutlak ataupun muntasib. Hadirin yang berbahagia, di era modern ini, metode ijtihad tidak lagi menggunakan ijtihad murni. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama tetap mengamalkan ijtihad instiqoi meski berusaha melakukan ijtihad insya'i, dan MUI memilih hanya mengacu pada Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil keputusan. Contohnya apa? Contohnya ijtihad pada kehidupan saat ini, yaitu menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Penentuan bulan Ramadan dan bulan Syawal pun juga dilewati melalui ijtihad. Para mujtahid pada akhirnya menemukan hilal sebagai cara untuk mengetahui kapan bulan Ramadan tiba dan berakhir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.